Seorang wanita ditinggal suaminya tidak boleh keluar. Ditinggal suaminya, bukan dicerai. Ada ustadz salah. Dicerai nggak boleh keluar katanya. Kalau dicerai mah tetap boleh. Ditinggal suaminya mati, meninggal, maka dia harus menanti 4 bulan 10 hari. Tidak boleh berdandan, tidak boleh keluar. Boleh keluar kalau mendesak, misalnya nggak ada yang belanjakan ke pasar, belanja dok ke pasar. Atau di rumah nggak ada teman terus ketakutan sepi, boleh kumpul. Apakah di pengajian atau apa? Baru. Tapi kalau di rumah masih ada teman dan sebagainya, hendaknya di rumah ibu. 4 bulan 10 hari. Biarpun semangat ngajinya ibu tinggi, jangan dilanggar Allah. Jadi semua itu namanya masa ihdad, masa iddah, masa penantian seorang wanita yang ditinggal suaminya wafat, maka hendaknya dia melazimi rumahnya untuk menjaga kehormatan seorang suami. Jadi nggak usah ngaji ibu, dengar radioku. Hari ini pun pengajian bisa didengar di sana. Sampai kapan? Sampai selesai masa penantian tersebut. Baik ya, ini ibu. Semoga Allah menjaga. Tapi ibu karena tidak tahu dimaafkan insyaallah. Cuman hal yang demikian ini harus diketahui. Tapi juga jangan salah faham. Harus diketahui. Tapi sebagian ada ustadz mengatakan habis dicerai sama suaminya, ini ustadz, tidak tahu ustadzah juga mungkin kadang-kadang aneh. Habis dicerai oleh suaminya apa? Loh kamu kok keluar? Ini kayaknya salah baca. Ada ini, dengar saya, dengar nih. Bukan di Cirebon tapi. Nggak enak kalau ngomong Cirebon. Ada satu ustadzah ngomong begitu katanya. Habis dicerai sama suaminya dimarahi. Bahkan suruh ngulangi lagi iddahnya. Loh, ada ngulangi lagi. Kok ada qadha? Suruh ngaji lah. Jangan begitu, jangan seksa orang. Baru orang yang meninggal dunia saja itu harus melazimi tempat tinggalnya. Tidak boleh keluar kecuali hajat yang mendesak, berobat. Tidak ada yang mencari nafkah kecuali dia boleh ke pasar hanya untuk mencari nafkah. Misalnya tulang punggungnya adalah suaminya. Gaji sehari, makan sehari. Suami meninggal tidak punya duit, makan apa? Maka istri boleh bekerja saja untuk itu saja. Karena nafkahnya dari situ. Nah, jelas ya. Tapi kalau sudah ada yang mencukupi, tidak boleh. Dan itu pun hanya sebatas aja kerja, bukan habis kerja jalan-jalan keliling, nggak boleh. Dan kalau patuh dengan syariat Allah akan muliakan Anda. Tapi juga jangan salah paham sampai tadi itu. Ini kenyataan ada di Cirebon. Sampai orangnya lapor, Buya, katanya iddah saya batal, gak sah karena saya keluar ngaji. Loh kenapa? Saya dicerai suami saya, kata ustadz atau ustadzah, saya itu gak boleh keluar rumah, gak boleh ngapain, gak boleh dandan. Cerai satu dianjurkan tetap dandan. Yang cantik barangkali rujuk balik lagi itu. Salah paham itu. Cerai 1 sama 2 itu tetap dianjurkan cantik, barangkali setelah itu suaminya batalin. Masa idah ini kalau memang salah paham itu problem betul. Sudah itu fatwa keras lagi, ngolokin orang kadang-kadang problem ini. Ya, baik insyaallah. Semoga Allah mengampuni semuanya. Kemudian masalah semoga Allah mengampuni suami karena istrinya solehah senang ngaji. Adapun kesalahannya datang ke sini karena tidak tahu. Baik. Kalau ada orang awam tidak tahu, maka yang disalahkan ustadznya. Jangan disalahkan orang berarti saya ngajari apa, kan begitu ya. Berarti saya yang salah, mohon maaf. Biarpun mungkin karena ibu kurang dengar juga mungkin. Sering di sini ngomongnya, barangkali juga. Baik, insya Allah. Adapun masalah apa yang dijanjikan sama suami, jika pasti bahwasanya kalau aku mati nanti berikan 500.000. Maka itu namanya bab wasiat. Tapi kalau dia ngomong duitku 500.000 akan saya berikan untuk masjid, maka nadar harus dipenuhi. Maka paling hati-hati ibu, karena itu bisa saja kalimat yang diucapkan oleh seorang suami bisa saja dia itu adalah masuk bab nadar. Waktu ngomong bahasanya apa? Aku akan jadikan atau aku akan menjadikan duit 500, aku akan memberi 500.000 untuk diomongkan ke suami musalla. Maka harus diberikan pemberian waktu di dunia, waktu hidup. Mungkin berjanji kalau saya mati tolong sumbanglah ke masjid 500.000, namanya wasiat. Jika orang tersebut punya peninggalan lebih, asalkan 500 itu tidak sampai sepertiga, tidak melebih dari sepertiga, misalnya duitnya masih ada 2 juta, berarti 500.000 kan cuma 1/4. Maka 1/4 itu 500 itu harus diberikan semuanya. Jadi seperti itu ibu ya, ambilkan uang 500.000 untuk musala tersebut. Apakah di saat jatuh nadar atau jatuh, kalau ibu punya duit.
Kalau tidak ada duit, suami tidak meninggalkan apapun ya. Karena suami tidak meninggalkan apapun, ya sudah. Tidak wajib bagi siapapun dipaksa untuk bayar utangnya orang yang telah meninggal dunia. Hanya kebaikan ibu saja. Tapi kalau meninggalkan, ambil dari peninggalan itu semuanya. Dan tidak boleh diwaris kecuali nazar, utang kepada Allah. Jadi kalau orang mau membagi waris itu setelah 5 hal. Ada orang meninggal dunia punya anak mau dibagi waris. Waris itu baru dibagi setelah urutan kelima. Yang pertama utangnya kepada Allah, nazar, kafarah, fidyah dan seterusnya. Utang kepada Allah. Yang kedua adalah utang kepada manusia. Kalau tidak dibayar utang kepada manusia lalu bagi waris, haram dan dosa. Yang ketiga adalah urusan zakatnya. Yang keempat wasiat-wasiatnya. Wasiatnya apa? Wasiat pun ditanyakan kepada ulama, tidak semua wasiat harus penuhi. Yang kelima adalah biaya perawatan jenazah. Baru setelah itu dibagi warisnya. Dan itu bisa saja masuk bab nazar tadi, karena mungkin suaminya ngomong, aku punya duit 500.000 itu aku berikan kepada musola, maka wajib dikeluarkan 500.000. Tapi kalau dia ngomong, kalau aku mati berikan 500.000, namanya wasiat, tetap harus dikeluarkan. Wallahu a'lam bishawab.